Habaib kasta utama, orang Arab lainnya kasta kedua, orang-orang asing yang lain kasta ketiga. Sedangkan pribumi adalah kastanya muhibbin, yaitu orang-orang yang harus mencintai tetapi tidak layak untuk dicintai. Kalau seandainya dicintai pun pura-pura mencintai pribumi, karena supaya pribumi semakin cinta kepadanya. Masya Allah, sungguh luar biasa. Ini pernah terjadi pada masa kolonial Belanda. Kalau zaman kerajaan dulu ada kasta seperti itu ya, kasta Brahmana, Ksatria, Sudra. Itu kan zaman Hindu Buddha dulu. Kemudian ada lagi zaman akhir-akhir masa kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1800-an sampai Belanda kalah ini. Tepatnya setelah penerapan kerja rodi. Kerja rodi itu diterapkan atau dilaksanakan pada tahun 1808. 1800 ini kan 145 tahun kemudian Belanda kalah kan, karena Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sedangkan Belanda mulai masuk ke Indonesia itu kan awal 1600-an. Berarti Belanda sudah bercokol di Indonesia kurang lebih 200 tahun. 200 tahun mereka enak, tetapi setelah ada pergerakan perlawanan dari pribumi, mulai daripada Sultan Agung Mataram menyerang Batavia, kemudian Sultan Hasanuddin Makassar, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa Banten, dan banyak sekali pejuang-pejuang tatkala itu pada tahun 1600-1700. Ya, sehingga pada tahun 1800 Belanda memiliki sistem lain. Pada tahun 1808 pemerintah kolonial Belanda memiliki hukum konstitusi yang mengakui 3 kategori individu. Ini hanya 3, yaitu yang pertama orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa yaitu orang Belanda. Belanda kan dari Eropa ya kan. Kemudian orang-orang Spanyol, Portugis, Inggris, pokoknya orang-orang Eropa lah. Itu kelas nomor 1, kelas yang paling istimewa yang harus diutamakan. Enggak ada orang-orang Eropa saat itu misalnya antri, enggak boleh antri. Kemudian kelas kedua yaitu orang timur asing. Orang timur asing ini orang luar tetapi bukan Eropa, yaitu termasuk orang-orang Arab, orang Yaman, Hadramaut, India, Pakistan, Mesir yang ada di Indonesia, termasuk orang-orang Cina. Orang-orang Cina yang di Indonesia dimasukkan dalam kategori orang timur asing. Kelasnya juga tinggi, lebih tinggi dari kelas pribumi. Orang-orang pribumi itu kelas ketiga, disebut inlander. Orang pribumi ini harus mencintai tapi nggak layak dicintai. Nah, anehnya orang-orang pribumi yang merasa sok pinter itu malah nggak sadar. Dia kan disayang-sayang nih, seolah-olah dicintai, padahal untuk memuluskan tujuan mereka. Banyak sekali orang-orang pribumi yang didekati oleh mereka, pura-pura dicintai, padahal agar tujuan mereka ini sukses, lancar, sehingga mereka mendekati pribumi. Nah, pribumi inilah yang akan menghancurkan pribumi. Ya, ingat bahwa Belanda walaupun bercokol di Indonesia 300 tahun lebih itu, sebenarnya pribumi itu hanya perang dengan pribumi. Belandanya hanya tepuk-tepuk, ya kan, tepuk-tepuk. Pribumi yang didekati dengan Belanda merasa wah hebat sehingga dia, orang-orang pribumi yang dekat dengan Belanda ini tega untuk memusnahkan pribumi sendiri. Inilah mental orang-orang pecundang, pengkhianat. Tapi dia nggak sadar kalau dia itu pengkhianat, karena dia merasa saya pribumi harus melindungi orang asing di bumi. Orang pribumi yang harus melindungi orang-orang asing. Nah, kalau melindungi berarti dia harus rajanya, dia harus mengatur begitu. Tetapi kalau dia hanya didekati, dia diatur, itu namanya jongos. Harus nunduk-nunduk ya kan. Sedangkan mereka tidak mau nunduk-nunduk. Kecuali kalau kita yang biasa, mereka nunduk-nunduk ya kan. Kita atur-atur. Berarti pribumilah yang harus melindungi orang asing, itu benar. Karena dialah yang menjadi penguasa,
orang-orang asing diatur seenaknya begitu. Nah, kalau ada orang yang berlagak sok membela orang-orang asing karena dia didekati dengan orang asing, tapi dia nunduk mencintai kelewat batas kepada orang-orang asing di Indonesia. Kemudian dia merasa bahwa pembela orang-orang asing, nanti dulu. Kan ente selama ini kan nunduk mencintai, tetapi ente pura-pura dicintai oleh mereka. Inilah yang harus disadari, sadar. Kalau zaman Belanda nih, orang-orang Arab, Tionghoa, dan India tergolong dalam kelompok timur asing. Nah, kata Wikipedia nih, ini lihat di Wikipedia. Karena semakin banyaknya imigran yang berdatangan dari Hadramaut, pemerintah Belanda mulai menerapkan aturan yang disebut bahasa Belanda, Witgenstelsel, ya kan, pada tahun 1844 Masehi. Nah, pada tahun 1844 Masehi ini kita harus sadar, Belanda mengalami kerugian besar setelah Perang Pangeran Diponegoro. Perang Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, selama 5 tahun perang dengan Pangeran Diponegoro yang disebut sebagai Perang Jawa, Belanda itu rugi besar. Rugi secara material maupun rugi secara tentara. Wis pokoknya amburadul dede luweh. Sehingga setelah Perang Diponegoro itu Belanda semakin kejam. Pada tahun 1844 untuk memisahkan orang-orang Arab ini dari penduduk asli. Karena itu pemerintah memerlukan seorang kepala kelompok yang disebut Kapitan Arab. Kapitan atau kapitain atau kapitain, kapitan. Kapitan ini bukan hanya untuk orang Arab, tetapi untuk orang-orang asing semua. Bukan untuk orang pribumi. Ayo. Kapitan Arab atau Kapten Arab yang ditunjuk dari kalangan masyarakat Arab itu sendiri. Posisi yang serupa diberikan pula kepada masyarakat Tionghoa dengan sebutan Kapitan Cina. Nah, dulu yang paling banyak ini kan Arab dan Cina di Indonesia. Sehingga orang-orang Cina harus berkumpul, berkelompok, diangkat di antara mereka sendiri sebagai Kapitan Cina. Kasta mereka lebih tinggi daripada orang pribumi. Nah, orang-orang Arab juga sama. Orang-orang Arab berkelompok, diangkatlah salah satu kapitan di antara mereka di berbagai macam daerah di Indonesia. Kalau orang pribumi misalnya nih, kalau mau naik kereta, mau antri ke bank, kemana saja ke rumah sakit, pokoknya itu paling sulit, paling susah. Nah, kalau seandainya sekarang ini mulai terjadi lagi, seharusnya orang-orang pribumi itu sadar seharusnya pribumilah yang menguasai segala-galanya. Kalau seandainya orang-orang asing di Indonesia ini yang harus menghormati pribumi. Nah, kalau masalah Islam yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa, paling soleh, paling bermanfaat ilmunya. Bukan nasab garis keturunannya, bukan. Kalau nasab garis keturunan dan seterusnya itu nanti akan memunculkan kasta-kasta di Indonesia. Sedangkan pribumi ini mohon maaf kan tidak banyak yang pinter politik. Banyak yang pinter baca kitab, banyak, tekstual banyak. Tetapi membaca tentang politik itu sulit. Politik ini kan penuh tipu daya. Hanya orang yang ahli tentang strategi itulah yang akan memahami tentang perpolitikan. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, sadarlah. Semoga bangsa Indonesia menjadi maju dan religius. Amin Allah.